Kalau kita sholawat sebelum kenal, sholawatnya nggak ada rasanya. Kalau yang sholawat suaranya nggak enak, jadi enek. Bener. Telinga kayaknya mau pecah. Tapi kalau sudah kenal kepada beliau, maka sholawat walaupun keluar dari suara saya yang pas-pasan akan terasa lebih enak. Ya, siapa Rasulullah itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ilham qudsi yang diterima oleh para ulama menjelaskan satu ayat dalam surat Zariyat. Para ulama mendapatkan satu kalam. Apa kata Allah kepada qalbu sang wali? Apa kata beliau? Kata Allah SWT, laula Muhammad ma khalaqtul aflaq. Ini bukan hadis ya, ingat ini bukan ini ilham diterima ulama. Jika bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Ini dibaca ketika mereka menafsirkan satu ayat dalam surat Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata kawan saya, ngapain tuh Habib Razi itu selawat-selawat? Kita nggak disuruh selawat-selawat begitu, kita disuruh ibadah, bukan selawat-selawat. Jadi Habib Razi ini bid'ah. Apalagi teman saya, sahabat saya, Bang Dik, tadi tepuk tangan, katanya nggak ada. Haram. Tahu haram? Bukan haram, haram. Bisa bedain nggak? Itu sok kepasehan. Bang Dik udah dibilang sesat belum? Cuma karena tepuk tangan. Udah dibilang sesat belum? Dik doang sesat karena pakai tepuk tangan. Udah bilang gitu belum? Ada urusan nggak tepuk tangan sama sesat? Nggak ada. Adakah ajaran agama yang melarang tepuk tangan? Nggak ada. Saya mau tanya lagi, ada nggak Al-Quran yang melarang tepuk tangan? Hadis. Ada nggak agama yang ibadahnya pakai tepuk tangan? Ada nggak? Nggak ada kan? Terus boleh nggak tepuk tangan? Boleh, nggak ada masalah. Itu masalah tradisi, bukan masalah ibadah. Ya. Kembali ke yang tadi ya. Jadi apa kata mereka? Gak ada tuh sholawat-sholawatan, kita disuruh ibadah. Dia ini gak ngerti sholawat itu ibadah tertinggi. Sholawat itu afdalul ibadat. Kenapa? Coba perhatikan. Tadi Al-Habib Razi, saya Ar-Razi tanpa Habib. Kalau beliau Ar-Razi pakai Habib. Beliau membacakan Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada baginda Nabi. Berarti Allah malaikat wa malaikatahu, maka bersolawatlah kepadanya. Saya mau tanya, Allah zakat nggak? Allah sholat nggak? Allah haji nggak? Allah nikah nggak? Allah doa nggak? Allah ziarah nggak? Allah sholawat. Maka antum nih sholawat dengan kenal Rasulullah itu lebih afdol daripada sholat sunat 1000 rakaat. Sholat sunat ya, bukan sholat wajib. Dan sholat kita nggak diangkat kalau di ujungnya tidak ada sholawat. Itulah hebatnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan sholawat rukun sholat, sedangkan imam yang lain mengatakan tidak. Hanya imam kita. Makanya saya yakin, hakul yakin, Al-Imam Al-Mahdi di akhir zaman salah satu mazhab yang sering diamalkan adalah mazhab Syafi'i. Alhamdulillah kita bermazhab Syafi'i. Antum mazhabnya apa nih? Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Bersolawat nggak ketika sholat?
Benar. Sebelum assalamualaikum sholawat enggak? Karena itulah satu-satunya harapan. Sholat sudah nggak khusyuk, apalagi harapan kita sholawat. Semoga sholawat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Ya. Allah sholawat, malaikat sholawat. Terus kata kawan, gak ada tuh sholawatan yang disuruh ibadah. Pakai surat ini, ayat 56 ya, Zariyat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Oke. Ini yang bisa sholat. Kalau nggak ada Rasulullah bisa sholat nggak? Ini kayaknya harus berdiri ini ya. Aduh, kayaknya lebih dahsyat. Izin Maulana. Alhamdulillah bisa lihat. Hadirin bisa sholat karena bisa sendiri atau karena ada Rasulullah SAW. Jadi kalau nggak ada Rasulullah bisa sholat nggak? Paham? Yang paling sempurna sholatnya siapa? Sholat itu ibadah bukan? Kalau sholat itu ibadah, maka coba paskan makna ayatnya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, salah satunya sholat. Siapa yang mengajarkan kita ibadah? Siapa yang paling bagus ibadahnya? Siapa yang paling khusyuk sholatnya? Berarti yang disebut di ayat itu siapa? Tidak aku. Ini terjemahan tafsir baru. Sebenarnya ini tafsir lama tapi baru dikeluarkan. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk aku ciptakan makhluk yang paling sempurna menyembahku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Wujud, Sayyidul Kaunain. Maka kita dalam salawat kita sering menyebut Sayyid, Sayyidina. Berarti ayat itu tentang siapa? Tentang Rasulullah. Jadi ayat ini adalah ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada orang bilang gak ada tuh salawat, gimana? Ente kalau nggak ada Rasulullah, nggak ada salawat, gak bakal bisa sholat. Baru jenggot dikit udah ngelarang orang salawat mayasinan ya. Yasin itu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Yasin. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan itu panggilan untuk Rasulullah. Ya, wahai Sin. Sin itu salah satu nama Rasulullah. Sin bermakna hembusan Allah. Sin itu sama dengan Ahmad. Sin itu sama dengan, jadi Yasin artinya ya Ahmad. Coba baca Sin, coba baca. Ada yang keluar nggak nafasnya? Bawa apa, bawa jengkol. Sin itu hembusan Allah. Ada surat Yasin, ya, tahu artinya? Hah? Barusan disebut. Makanya kalau orang ahlul haqiqah mengerti ilmu ma'rifatullah, habis Yasin beliau salawat Yasin, dalam hatinya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Nanti kalau baca Yasin dalam hati baca apa? Sallallahu alaihi. Gitu ya. Ada sholawat al-badr, itu pakai Yasin, Bib ya. Gimana sholawatnya, Bib? Sholatullah. Biar aneh bisa duduk. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Salatullah, salamullah. Salatullah, rahmat Allah. Salamullah, kedamaian dari Allah. Ala Yasin Habib. Jadi Yasin salah satu nama, tapi ini bukan nama di bumi.
itu nama di alam lain. Tahu nama alamnya? Nama alamnya alam Jabarut. Apa nama alamnya? Kalau yang ada depan saya alam Carut. Bukan saya loh yang ngomong ya. Saya cuma ngomong Carut, dia namain Marut. Baik.